Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas MKS 3C kelompok 3 Lembaga Keuangan Syariah yang beranggotakan Dini Putri Fajarsari, Faris Aji Prayogi, Fatiyatul Munawaroh, Hindun Asmarani yang akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai asuransi syariah. Berikut penjelasannya. Asuransi syariah dibagi menjadi 6 bagian. Yang pertama yaitu definisi asuransi, kedua konsep dasar asuransi, yang ketiga prinsip asuransi, yang keempat perbedaan asuransi syariah dan asuransi konvensional, yang kelima jenis-jenis asuransi, yang keenam yaitu kendala pengembangan asuransi syariah. Definisi asuransi secara umum ialah perjanjian antara penanggung atau perusahaan asuransi dengan tertanggung, yaitu peserta asuransi yang dengan menerima premi dari tertanggung. Penanggung berjanji akan membayar sejumlah pertanggungan manakala tertanggung mengalami kerugian, kerusakan, atau kehilangan atas barang tersebut. Asuransi syariah dalam fatwa MUI ialah usaha saling melindungi dan tolong-menolong di antara sejumlah orang atau pihak melalui investasi dalam bentuk aset atau tabaruk yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi resiko tertentu melalui akad atau perikatan yang sesuai dengan syariah. Selanjutnya, konsep dasar asuransi syariah. Dalam asuransi syariah, peranan dari perusahaan asuransi hanyalah sebatas pengelolaan operasional dan investasi dari sejumlah dana yang diterima saja. Asuransi syariah juga mengutamakan konsep saling tolong-menolong dan tanggung jawab secara bersama. Sesuai dengan ketentuan asuransi syariah yang bertujuan untuk saling tolong-menolong sesama anggotanya, maka jika ada satu orang anggota yang menderita kerugian karena hal apapun, maka anggota tersebut akan menerima dana yang jumlahnya atas kesepakatan bersama. Kerugian yang dimaksud bukan seperti yang ada pada asuransi konvensional, di mana kerugian tersebut merupakan pemindahan tanggung jawab ke pihak lain atau pihak perantara. Selanjutnya, prinsip asuransi. Yang pertama, kepentingan yang dapat diasuransikan. Yang kedua, iktikat baik. Yang ketiga, penggantian kerugian. Yang keempat, sebab aktif. Yang kelima, subrogasi atau pengalihan hak. Pada prinsip kelima di atas, merupakan prinsip asuransi konvensional, akan tetapi bisa diberlakukan juga pada asuransi syariah. Namun, dalam asuransi syariah diperkaya dengan prinsip-prinsip tambahan sebagai berikut. Yang pertama, tauhid, yang kedua keadilan, yang ketiga amanah, yang keempat ikhtiar dan berserah diri, yang kelima saling membantu dan kerjasama, yang keenam saling melindungi dari berbagai macam kesusahan, yang ketujuh akad yang digunakan tidak mengandung riba, yang kedelapan investasi dikelola sesuai ketentuan syariah. Selanjutnya, perbedaan asuransi syariah dan asuransi konvensional. Pada prinsip dasarnya, asuransi syariah pertanggungan risiko melibatkan antara perusahaan asuransi dengan peserta. Sedangkan pada asuransi konvensional, pemindahan risiko dari peserta ke perusahaan bersifat penuh, akad atau perjanjian. Akad takaful merupakan tolong-menolong yang menjadi landasan dari akad asuransinya. Sedangkan pada asuransi konvensional, akad tabaduli yaitu akad jual beli yang dilaksanakan menurut syarak dan harus ada kejelasan. Pengawasan dana pada asuransi syariah melibatkan pihak ketiga sebagai pengawas kegiatan asuransi yang disebut dengan Dewan Pengawas Syariah atau DPS. Sedangkan pada asuransi konvensional tidak ada badan pengawas khusus untuk kegiatan dan transaksi perusahaan. Namun setiap perusahaan asuransi resmi dan terdaftar harus menurut pada peraturan yang ditetapkan oleh otoritas jasa keuangan. Kepemilikan dana dan pengelolaan. Pada asuransi syariah, dana dimiliki oleh semua peserta asuransi dan perusahaan hanya berperan sebagai pengelola dana tanpa ada hak memiliki. Sedangkan pada asuransi konvensional, dana premi harus dibayarkan nasabah atau tertanggung sama seperti transaksi jual beli pada umumnya dan dikelola sesuai perjanjian. Surplus underwriting.
Pada asuransi syariah, pembagian keuntungan bersifat prorata, sedangkan pada asuransi konvensional tidak ada pembagian keuntungan, namun ada no-claim bonus pada beberapa produk asuransi. Wakaf dan zakat hanya berlaku pada asuransi syariah, sedangkan pada asuransi konvensional tidak ada wakaf dan zakatnya. Dana hangus. Pada asuransi syariah tidak berlaku dana hangus. Dana tetap bisa diambil meskipun nantinya ada sebagian kecil yang perlu diikhlaskan sebagai dana tabarruk. Sedangkan pada asuransi konvensional, status dana dapat langsung hangus ketika periode polis berakhir, tidak sanggup membayar premi berjalan, dan ketentuan lainnya. Pembayaran klaim polis. Pada asuransi syariah akan mencairkan dana tabungan bersama untuk membayar klaim nasabah, sedangkan pada asuransi konvensional akan menanggung klaim asuransi nasabah dari dana perusahaan sesuai ketentuan poin yang berlaku. Untuk selanjutnya adalah jenis-jenis asuransi. Yang pertama adalah asuransi jiwa. Asuransi jiwa adalah penanggulangan risiko yang dikaitkan dengan jiwa atau meninggalnya seseorang yang dipertanggungkan. Kedua, asuransi kesehatan. Asuransi kesehatan adalah produk asuransi yang menangani masalah kesehatan tertanggung karena suatu penyakit serta menanggung biaya proses perawatan. Yang ketiga adalah asuransi kendaraan. Jasa asuransi untuk membayar kehilangan atau kerusakan kendaraan bermotor tertanggung. Yang keempat adalah asuransi kepemilikan rumah dan properti untuk melindungi dan memberikan keringanan bila mana rumah atau properti tertanggung lainnya mengalami musibah seperti kebakaran. 5. Asuransi pendidikan. Asuransi yang menjadi solusi menjamin kehidupan yang lebih baik, terutama pada aset pendidikan anak. Keenam, asuransi bisnis. Asuransi atas kerugian dalam jumlah besar yang mungkin terjadi pada bisnis seseorang. 7. Asuransi umum. Asuransi atas kerugian maupun kehilangan manfaat dan tanggung jawab hukum pada pihak ketiga. Asuransi umum ada dua jenis, yaitu social insurance atau jaminan sosial dan voluntary insurance atau asuransi sukarela. 8. Asuransi kredit. Asuransi atas risiko kegagalan debitur untuk melunasi fasilitas kredit atau pinjaman tunai seperti modal kerja, kredit perdagangan, dan lain-lain. Untuk selanjutnya adalah kendala pengembangan asuransi syariah. Yang pertama adalah rendahnya tingkat perhatian masyarakat terhadap keberadaan asuransi syariah dibanding dengan asuransi konvensional. Kedua, rendahnya kepentingan masyarakat terhadap produk asuransi syariah. Ketiga, rendahnya profesionalisme sumber daya manusia atau SDM menghambat lajunya pertumbuhan asuransi syariah. 4. Sumber daya manusia dalam bidang asuransi syariah masih sangat rendah. Kelima, kurangnya sosialisasi kepada masyarakat tentang keberadaan asuransi syariah, sehingga kurangnya perhatian masyarakat tentang arti pentingnya keberadaan asuransi syariah. 6. Masih terbatasnya produk-produk yang ditawarkan oleh asuransi syariah. Terima kasih. Demikian presentasi dari kelompok kami. Ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.